Halo, perkenalkan nama saya Natalia dengan NIM 8603863112. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan beserta contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat ilmu menjadi dasar dalam memahami hakikat pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan manusia. 1. Peran filsafat ilmu dalam memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai-nilai pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar yang jelas dan ilmiah melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat pendidikan, misalnya siapa peserta didik, apa tujuan pendidikan, dan bagaimana hakikat manusia yang harus dikembangkan. Dalam pendidikan manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk yang harus pintar secara akademik, tetapi juga harus berkembang karakter, moral, dan keterampilannya. Epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana ilmu pendidikan diperoleh. Pendidikan dikatakan ilmiah karena menggunakan penelitian, observasi, eksperimen, dan metode pembelajaran yang dapat diuji kebenarannya. Guru tidak hanya mengajar berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan teori dan hasil penelitian pendidikan. Aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Pendidikan harus memberi manfaat sosial, moral, dan budaya sehingga peserta didik mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Contohnya, seorang guru menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok karena berdasarkan penelitian, metode tersebut mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dilaksanakan berdasarkan pendekatan ilmiah dan memiliki nilai sosial. Yang kedua, pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang kritis, kreatif, dan mampu berpikir reflektif. Dari proses pendidikan tersebut, lahir berbagai ide, penelitian, dan inovasi baru yang kemudian memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, seseorang belajar mempertanyakan suatu masalah, mencari solusi, dan menemukan pengetahuan baru. Proses berpikir inilah yang menjadi bagian penting dalam perkembangan filsafat ilmu. Contohnya, mahasiswa melakukan penelitian tentang rendahnya minat membaca siswa sekolah dasar. Dari penelitian tersebut muncul gagasan baru tentang penggunaan media digital interaktif. Dalam pembelajaran penelitian seperti ini membantu perkembangan ilmu pendidikan sekaligus memperluas kajian filsafat ilmu tentang cara manusia memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah masalah pendidikan secara mendalam melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi digunakan untuk menganalisis hakikat masalah pendidikan.
Epistemologi digunakan untuk menilai apakah metode pembelajaran sudah tepat. Aksiologi digunakan untuk melihat nilai dan manfaat pendidikan bagi peserta didik. Contohnya, ketika banyak siswa merasa bosan belajar di kelas, filsafat ilmu mampu menganalisis penyebabnya. Secara ontologi, apakah tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa? Secara epistemologi, apakah metode mengajar terlalu monoton? Secara aksiologi, apakah pembelajaran memberi manfaat nyata bagi kehidupan siswa? Dengan analisis tersebut, guru dapat memperbaiki pembelajaran agar lebih menarik dan bermakna. Yang keempat, penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kebijakan pendidikan kurikulum maupun proses pembelajaran. Contoh dalam kurikulum. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini menunjukkan penerapan filsafat ilmu karena pendidikan tidak hanya mengajar nilai akademik, tetapi juga pengembangan manusia secara menyeluruh. Contoh dalam proses pembelajaran, guru mengaitkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghitung luas tanah atau menghitung uang belanja. Cara ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan membantu siswa memahami manfaat ilmu dalam kehidupan nyata. Contoh dalam kebijakan, pemerintah menerapkan pendidikan karakter di sekolah untuk membentuk siswa yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki nilai moral dan sosial, bukan hanya transfer ilmu pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan, karena memberikan dasar berpikir yang logis, kritis, dan bernilai. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, terarah, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna juga akan memperkaya perkembangan filsafat ilmu melalui penelitian, pemikiran kritis, dan inovasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.